Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Dan di sini kami akan memaparkan inovasi yang sudah kami susun dengan judul inovasi snack bar, yaitu kombinasi dari biji labu, lentil, dan kismis untuk diabetes. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Keke Yuni Nur Saat dengan NIM 221300097. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimah Hamid dengan NIM 22130099. Saya Rani Priani dengan NIM 2213001. Saya Dede Saulia Putri dengan NIM 22130101. Saya Kiardia Purbaningrum dengan NIM 221300103. Saya Nur Alia Herunisa dengan NIM 22130107. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait inovasi serta keterkaitannya dengan jurnal teori yang akan kami jelaskan. Yang pertama kali yang akan menjelaskannya yaitu Saudari Rani Priani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Keke atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang snack bar. Nah, snack bar sendiri yaitu makanan alternatif yang akan kita buat menjadi eh, makanan pendamping bagi para penderita diabetes. Prevalensi diabetes sendiri di Indonesia mendapati peringkat ketujuh secara global, dipicu oleh pola konsumsi masyarakat sendiri. Snack bar yaitu makanan berkalori tinggi, terbuat dari campuran bahan pangan, diperkaya zat gizi, dan dibentuk eh, secara padat. Fungsinya sendiri yaitu awalnya hanya untuk pangan darurat, tapi kini dikembangkan lagi sebagai makanan yang fungsional atau memiliki banyak fungsi. Tujuannya yaitu mengembangkan snack bar sehat dan praktis untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes mellitus. Selanjutnya ada snack food bar untuk penderita diabetes terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kandungan gizi. Ini cocok untuk penderita diabetes, mengandung bahan yang menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya ada proses pengolahan, suhu dan waktu pemanggangan yang tepat sangat penting. Dan yang terakhir ada inovasi, snack bar berbahan dasar biji labu, lentil, dan kismis untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes mellitus. Oke. Baik, selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Saudari Fatma tadi, bahwa inovasi kami yaitu snack bar dengan berbahan dasar biji labu kuning, lentil, dan kismis. Jadi hal tersebut yang membedakan inovasi kami dengan penelitian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait biji labu kuning, yaitu terkait manfaat dan kandungan nutrisinya. Nah, yang pertama, ternyata biji labu kuning ini mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi, yang dimana dapat menurunkan risiko kanker lambung, payudara, paru-paru, dan kolorektal. Kemudian yang kedua, pada biji labu kuning ini terkandung nutrisi dalam 100 gram, yaitu meliputi energi, ada protein, ada lemak, karbohidrat, serat pangan, kalsium, zat besi, magnesium, maupun zinc. Kemudian yang ketiga, manfaat biji labu kuning ini bagi penderita diabetes, yaitu untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Kemudian untuk fungsi kesehatannya, yaitu biji labu ini digunakan sebagai bahan fungsional untuk pencegahan penyakit.
Baik, tadi sudah dijelaskan untuk manfaat serta kandungan nutrisi yang terdapat pada biji labu kuning. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk manfaat yang ada pada lentil. Nah, manfaatnya sendiri untuk kesehatan pada penyakit diabetes. Nah, lentil sendiri ini adalah sejenis kacang-kacangan yang mempunyai kandungan nutrisi itu mengandung flavonoid dan fitosterol. Nah, selanjutnya manfaatnya sendiri itu juga berbagai macam. Yang pertama itu meningkatkan sensitivitas insulin, yang kedua merangsang sekreksi insulin, dan yang ketiga adalah berpotensi sebagai terapi alternatif pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Baik, bahan dasar selanjutnya yaitu kismis. Kismis ini memiliki dampak terhadap gula darah. Kismis memiliki dampak yang lebih rendah pada gula darah dibandingkan yang diperkirakan. Menurut penelitian Kanelos, uji coba pada penderita diabetes dan subjek sehat dengan kismis dan glukosa dalam jumlah setara. Pemantauan perubahan gula darah dalam interval pendek seperti pada uji toleransi glukosa. Lalu didapatkan hasil kenaikan gula darah dan insulin setelah mengkonsumsi kismis lebih rendah dibandingkan setelah mengkonsumsi glukosa. Baik, selanjutnya yaitu peran dari makanan berserat tinggi itu dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan rasa kenyangnya yang lebih lama, kemudian menjadi penurunan penyerapan glukosa sehingga kadar glukosanya itu tuh jadi rendah atau kembali menjadi normal. Oke, next. Oke, jadi snack barnya itu sendiri itu tadi adalah makanan berbahan dasar kacang-kacangan, serealia, dan buah-buahan. Bentuknya padat dan praktis dibawa kemana saja. Lalu untuk biji labu kuningnya ini memiliki kandungan yang tinggi protein, yaitu 30,23 gram, rendah lemak dan kalori. Dan biji labu kuning ini mengandung senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan sebesar 3,9489 mg yang mampu untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, senyawa flavonoid ini dia berfungsinya tuh untuk melindungi kerusakan pada sel B pankreas sebagai penghasil insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin. Oke. Baik, selanjutnya dari teori yang sudah dipaparkan sejak awal tadi hingga akhir, terdapat referensi yang kami gunakan, yaitu mulai dari poin nomor 1 sampai poin 19. Jadi kesimpulan dari inovasi yang kami susun ini, yaitu kami menghasilkan, diharapkannya dapat menghasilkan snack bar, yaitu dengan bahan dasar biji labu kuning, lentil, dan kismis. Itu merupakan sebagai bahan utamanya. Nanti dari snack bar ini akan diberikan atau diharapkannya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penyakit diabetes. Diharapkannya dapat menurunkan kadar glukosa darah. Demikian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.